Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk di pertemuan 3. Pertemuan 3 ini kita akan membahas tentang manajemen dan juga organisasi. Di mana manajemen materi yang akan kita bahas antara lain tingkatan manajemen, fungsi manajemen, manajemen dan sifat informasi, lalu peran manajerial. Sedangkan untuk informasi antara lain definisi organisasi, jenis dan struktur organisasi, visi dan misi perusahaan. Kita langsung masuk saja ke materi. Menurut Encyclopedia of the Social Science, manajemen diartikan sebagai suatu proses dengan pelaksanaan suatu tujuan tertentu diselenggarakan dan diawasi. Tetapi menurut Manulang, manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Jadi kalau menurut ensiklopedia dia lebih terfokus pada prosesnya ya. Tapi kalau untuk menurut Manulang dia lebih kepada seluruh sumber daya dan juga perencanaan prosesnya. Ada 3 tingkatan pada manajemen. Yang pertama adalah top level manajemen, lalu yang kedua middle level manager, lalu yang ketiga adalah low level manager. Nah, untuk yang top level manager, dia akan lebih fokus kepada perencanaan strategis, di mana perencanaan strategis ini biasanya dia nanti akan terfokus pada internal dan juga eksternal perusahaan ya, untuk meningkatkan bisnis dari perusahaan tersebut. Nah, biasanya di top level manajemen ini dia terdiri dari direktur dan juga wakil direktur. Sedangkan untuk middle level manager nanti dia ada biasanya membicarakan atau membahas tentang perencanaan manajemen. Jadi bagaimana perusahaan tersebut nanti dimanajemen dengan baik. Nah, di level middle level ini biasanya ada kepala divisi, lalu ada kepala bagian. Dan yang terakhir adalah low level manager, ini yang mengatur tentang perencanaan operasional. Nah, di sini di low level manager ini ada supervisor, mandor, dan juga leader. Ini tingkatan manajerialnya. Yang top level dikatakan sebagai executive level, lalu yang kedua dikatakan sebagai managerial level, lalu yang ketiga adalah operational level. Fungsi dari manajemen itu apa sih? Yang pertama adalah melakukan planning atau perencanaan ya, di mana perencanaan manajemen ini nanti tentunya untuk pencapaian tujuan dari suatu perusahaan. Yang kedua adalah organizing atau pengorganisasian dari segala sumber daya yang ada di perusahaan. Yang ketiga adalah staffing ya, ini perencanaan untuk melakukan penetapan atau penataan. Yang ketiga adalah directing ya, ini pengadaannya. Lalu yang terakhir adalah controlling, pengawasan. Ada beberapa perbedaan perbedaan kebutuhan di tingkat manajemen. Yang pertama adalah berdasarkan sumber informasinya. Kalau top level manajemen dia biasanya atau top level manager dia biasanya membutuhkan informasi dari internal dan juga eksternal. Eksternal ini bisa dari pemerintah, masyarakat, pesaing dan juga supplier. Nah, lalu untuk di level middle biasanya dia membutuhkan informasi yang bersifat tengah-tengah antara top dan juga low manager ya. Terus lalu untuk yang low manager dia hanya fokus kepada informasi internal perusahaan saja dan hanya sedikit informasi tentang eksternal. Misalnya supplier ya, bagian-bagian yang berhubungan dengan eksternal, biasanya bagian pembelian dan juga penjualan kayak gitu ya, supplier, terus customer dan lain sebagainya. Nah, lalu yang kedua berdasarkan lingkup informasinya. Untuk di top level, dia memerlukan informasi organisasi secara global atau secara keseluruhan. Nah, informasi ini meliputi seluruh komponen organisasi. Tapi kalau untuk middle, dia membutuhkan informasi semi global dan semi parsial yang mengkoordinasikan antara departemen satu dengan departemen yang lain. Sedangkan untuk low level sendiri, dia hanya memerlukan informasi yang sifatnya lokal atau parsial yang berhubungan dengan departemennya masing-masing. Berdasarkan kurun waktu informasi, top manager atau
top level manager ini memerlukan informasi untuk jangka panjang. Ya biasanya dia akan melakukan untuk perencanaan ke depannya perusahaan akan seperti apa. Biasa dalam kurun waktu 5 sampai dengan 10 tahun. Nah, rentang waktu jangka panjangnya tergantung jenis dari perusahaannya itu sendiri. Sedangkan untuk middle, dia biasanya membutuhkan informasi yang jangka menengah sifatnya, perencanaan istilahnya tahun depan gimana dan lain sebagainya. Sedangkan untuk yang low level, dia membutuhkan informasi jangka pendek. Misalnya bulan ini target untuk operasional atau produksi itu berapa banyak, atau misalkan dalam tahun ini itu kira-kira targetnya berapa banyak yang harus dipenuhi dan lain sebagainya. Sedangkan untuk kelengkapan informasi, top level memerlukan laporan hanya pokok-pokok permasalahannya saja, jadi intinya saja, ya tidak dilaporkan secara resmi atau secara rinci. Sedangkan untuk level middle level dia memerlukan laporan semi pokok ya. Jadi ada laporan-laporan intinya dan juga laporan-laporan yang pengoperasionalannya dan lain sebagainya. Sedangkan untuk yang low level, dia memerlukan laporan yang sifatnya lengkap seputar bagian masing-masing. Jadi tergantung dari permasalahan yang ada di divisinya masing-masing. Untuk rincian informasi, top level membutuhkan informasi berupa ringkasan, biasanya dalam bentuk grafik atau diagram, ya, sehingga nanti akan terlihat secara signifikan. Nah, sedangkan untuk middle, dia memerlukan informasi semi ringkas, jadi harus ada perinciannya itu apa. Lalu untuk low level, dia memerlukan informasi yang secara rinci dan juga detail, ya. Untuk kurun waktu, ya kerangka waktunya untuk top level membutuhkan informasi tentang masa depan. Jadi ke depannya perusahaan akan seperti apa yang harus dilakukan dan lain sebagainya. Sedangkan untuk middle dia memerlukan informasi di masa lalu ya historis. Untuk low juga sama, memerlukan informasi di masa lalu. Ya. Peran manajerial ada 3, ada peran antar pribadi, peran informasi, dan juga peran keputusan. Nah, peran antar pribadi ini terdiri dari figurehead atau kepala, leader, pemimpin, ya listening atau penghubung. Sedangkan untuk informasi, manajerial bisa berperan sebagai monitor ya atau diseminator, reporter atau spokesperson, juru bicaranya. Lalu untuk keputusan sendiri, manajerial ini berperan sebagai entrepreneur ya, wirausahanya, lalu bisa jadi disturbance handler, yaitu pemecah masalah, lalu ada resource allocation atau pembagi sumber daya, yang terakhir adalah negosiator atau perunding. Seorang manajer itu harus memiliki keahlian yang pertama adalah komunikasi. Terus lalu yang kedua adalah dia bisa memecahkan permasalahan yang ada atau yang dihadapi. Nah, sedangkan tuntutan untuk manajer dia harus memiliki pengetahuan dasar yaitu dia bisa menggunakan komputer. Lalu dia juga bisa misalnya membaca dan juga menerapkan sebuah informasi. Nah, itu untuk yang manajer atau manajemen. Nah, sedangkan untuk organisasi, definisinya sendiri adalah suatu sistem perilaku orang yang saling berinteraksi dalam melakukan pekerjaan atau tugas. Nah, untuk definisi struktur organisasi, dia adalah kerangka atau susunan perwujudan pola tetap hubungan-hubungan di antara masing-masing fungsi ya. Struktur organisasi ada 3 bentuknya, ada lini dan staff, lalu yang terakhir adalah fungsional. Nah, untuk struktur organisasi lini ini seperti ini ya, jadi pimpinan langsung berhubungan dengan wakil pimpinan, lalu langsung berhubungan juga atau membawahi brand manager. Nah, ini untuk organisasi lini, hubungan antara pimpinan dan bawahan masih bersifat langsung melalui satu garis wewenang ini ya. Terus lalu jumlah karyawannya sedikit, pucuk pimpinan biasanya pemilik perusahaan, dan yang terakhir adalah organisasinya kecil. Kelebihan dari organisasi lini adalah yang pertama, kesatuan pimpinan berada dalam satu tangan, yaitu pemilik perusahaan. Pengambilan keputusannya cepat, ya, karena hanya satu orang saja, tidak melibatkan yang lain. Garis pimpinannya tegas, ya. Pengendalian secara ketat dapat dilaksanakan, ya. Sedangkan untuk kelemahannya adalah tidak dapat dibedakan antara tujuan pribadi dengan tujuan perusahaan. Karena di sini untuk organisasi lini, dia sifatnya pucuk pimpinan ini adalah pemilik perusahaannya. Lalu kecenderungan pimpinan adalah diktator. Organisasi terlalu bergantung pada satu orang. Lalu yang terakhir adalah kesempatan karyawan berkembang ini sangat terbatas.
Yang kedua adalah struktur organisasi lini dan staf ya, di mana dia masih menerapkan istilahnya turunan secara langsung tetapi dia menggunakan orang lain juga. Ya atau dibagi di bidang ini masih dibagi lagi kayak ini general manager dia membawahi 3 divisi, personal manager, production manager sama finance manager. Ya, begitupun ke bawahnya ada production control staff, ada chief chemist ya. Lalu baru ada superintendent. Nah, ini untuk yang lini dan staf, organisasi besar dan kompleks, jumlah karyawannya juga besar, hubungan antara atasan dan bawahan tidak bersifat langsung, jadi nggak langsung mengarah ke sini. Untuk keuntungannya adalah pimpinan tetap berada pada satu tangan, adanya pembagian tugas yang jelas, ya, bakat dapat dikembangkan. Tapi kelemahannya adalah tidak ada perbedaan antara perintah dan bantuan, solidaritas karyawannya kurang karena tidak saling mengenal, lalu persaingan kurang sehat jadi sering terjadi. Nah, yang terakhir adalah struktur organisasi fungsional. Nah, ini dibagi ya, eksekutif dibagi atau membawahi beberapa manajer, nanti satu manajer dia membawahi lagi beberapa bagian di mana bagian ini bisa saling menggunakan apa sih namanya sumber daya atau pekerja yang lain. Nah, ini adalah pembinaan tugas dapat dibedakan dengan jelas ya. Ini kan dibagi ya. Manager finance dibagi lagi jadi chief engineer, ada plan apa ini, terus lalu ada quality control inspector dan lain sebagainya. Terus spesialisasi karyawan dapat berkembang secara optimal. Bawahan akan menerima perintah dari beberapa atasan ini. Bawahan menerima perintah dari beberapa atasan ini ya. Untuk keuntungannya adalah karyawan dapat terampil di bidang masing-masing, efisiensi dan produktivitas dapat ditingkatkan ya. Lalu yang terakhir adalah solidaritas dan moral disiplin karyawan yang tinggi. Sedangkan untuk kelemahannya adalah pekerjaan kadang-kadang sangat membosankan, karyawan hanya mementingkan di bidangnya. Yang terakhir pembahasannya adalah visi dan misi perusahaan. Nah, visi ini merupakan sesuatu yang didambakan untuk dimiliki di masa depan. Nah, ini menggambarkan aspirasi masa depan tanpa menspesifikasi cara-cara untuk mencapainya. Nah, sedangkan untuk misi adalah apa yang harus dikerjakan oleh perusahaan dalam usahanya mewujudkan visi yang telah dirumuskan. Jadi, visi ini adalah keinginan atau harapan yang ingin dicapai dan misi ini adalah langkah-langkah untuk mencapai si visi ini sendiri. Contohnya adalah menjadi perusahaan telekomunikasi yang unggul dalam memberikan pelayanan. Ini visinya. Harapannya ke depan dia ingin menjadi perusahaan yang unggul. Nah, gimana caranya? Maka dibentuklah visi. Caranya adalah dengan memberikan pelayanan prima kepada seluruh pelanggan, lalu memberikan kesempatan bagi karyawan untuk berkarya dan berprestasi. Yang terakhir adalah meningkatkan kepedulian kepada masyarakat. Nah, ini berarti dengan melakukan langkah-langkah ini diharapkan nanti bisa tercapai visinya ini yang menjadi perusahaan telekomunikasi yang unggul dan memberikan pelayanan. Nah, contoh organisasi ini ada analisa sistem penyewaan lapangan futsal pada lapangan futsal ABC Jakarta. Ini owner langsung membawahi kasir dan juga cleaning service. Lalu bisa dilihat di sini visinya adalah menjadikan BC Futsal sebagai lapangan futsal pertama dengan fasilitas modern, lengkap, dan menjamin keselamatan serta menjadi lapangan futsal utama. Gimana caranya? Ya, menambahkan karpet vinil, meminjamkan bola secara gratis, mengadakan perlombaan kompetisi, lalu menyediakan lahan parkir yang luas. Ini untuk yang lini. Lalu untuk yang lini dan staff, ini ada UD ya atau usaha dagang furniture ABC. Ini dia memberikan kesejahteraan kepada karyawan dan menjadi distributor furnitur terbesar di wilayah Jakarta. Nah, gimana caranya? Maka ditetapkan visi, menyediakan jasa pengiriman produk yang cepat, melakukan promosi secara berkala, lalu ada terus berinovasi terhadap model-model terbaru. Nah, yang terakhir yang lebih besar ialah contoh untuk organisasi fungsional. Nah, ini ada Akademi ABC. Visinya adalah menjadi akademi unggulan di bidang teknologi informasi. Lalu caranya adalah dengan menghasilkan tenaga terampil dan menguasai dasar pemikiran ilmiah di bidang teknologi.
ya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk dari visi dan misi masing-masing bidang ya untuk organisasi. Ya, tadi ada lini dan fungsional, ada organisasi fungsional. Nah, dari sini bisa kita lihat antara perbedaan kapan sih perusahaan menggunakan struktur organisasi lini, kapan menggunakan struktur organisasi lini dan staf, dan kapan menggunakan struktur organisasi fungsional, ya. Terus lalu juga harus kita pahami bahwa di dalam perusahaan ternyata untuk pengambilan keputusan, terutama untuk melakukan manajemen sebuah perusahaan itu dibagi menjadi 3 tingkatan. Jadi tidak semua tingkatan itu istilahnya sama wewenangnya ya dan sama pekerjaannya, tidak, tetapi ada tingkatan yang namanya top level, ada middle level, ada low level. Kalau untuk top level sekali lagi perencanaan strategis ke depannya perusahaan akan seperti apa. Kalau middle level itu perencanaan manajemen, jadi pengolahan di internalnya seperti apa. Lalu yang low level seperti lebih kepada pengoperasional, penjalanannya itu bagaimana. Oke, itu saja untuk materi kali ini ya. Pembahasan tentang manajemen dan juga organisasi. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan kita lakukan pertanyaan atau tanya jawab melalui grup WhatsApp. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.